Gasperini tolak Juventus demi AS Roma. Gianpiero Gasperini ternyata sempat didekati oleh Juventus. Dia kemudian menolak demi bisa membesut AS Roma. Gasperini lebih memilih AS Roma walaupun dulu pernah dididik di Akademi Juventus. Juventus pada prosesnya memecat Igor Tudor di pertengahan musim ini dan meminang Luciano Spalletti. David Fratesi siap hengkang di bulan Januari. Inter Milan berpeluang ditinggalkan oleh David Fratesi di bulan Januari 2026. Di tengah santernya kabar terbaru yang menyebutkan bahwa gelandang berusia 26 tahun itu diminati oleh klub Inggris Tottenham Hotspur. Gelandang kelahiran Roma itulah yang kemudian muncul sebagai target klub London Utara itu, dan sang pemain dikabarkan siap hengkang dari Giuseppe Meazza karena ingin mendapatkan waktu bermain secara reguler jelang Piala Dunia 2026. Lawan PSG cedera panjang, Luis Enrique sebut ini karma. Nasib buruk harus diterima oleh kiper PSG yakni Matvei Safonov usai menjadi pahlawan PSG di Piala Intercontinental FIFA 2025. Matvei Safonov dikonfirmasi mengalami cedera patah tulang tangan kiri. Pada laga tersebut, Matvei Safonov menjadi bintang usai menepis 4 tendangan penalti, dan upaya tersebut sukses mengantarkan PSG menjadi juara di Piala Intercontinental FIFA 2025. Pelatih PSG Luis Enrique itu mengungkapkan cedera tersebut datang saat percobaan penalti yang ketiga. Namun karena adrenalin yang tinggi, Safonov bisa bermain dan bisa menepis 2 tembakan dengan tangan yang patah. Unai Emery akui Aston Villa mulai inti bursa transfer Januari. Manajer Aston Villa Unai Emery mengaku klubnya mulai memantau dengan serius bursa transfer Januari yang akan dibuka dalam waktu yang dekat. Jendela bursa transfer musim dingin ini dinilai sebagai peluang penting untuk bisa memperkuat skuad demi menghadapi paruh kedua musim yang begitu padat. India bisa bayar Messi 600 miliar rupiah tetapi tak bisa jalankan liganya. Dirangkum dari media-media lokal, para sponsor total menghabiskan 36 juta dolar atau setara dengan 600 miliar rupiah untuk bisa datangkan Lionel Messi. Messi, De Paul, dan juga Suarez total dapat bayaran kisaran antara 15 hingga 20 juta dolar. Ironinya, sepak bola India sedang tidak baik-baik saja. ISL alias Indian Super League belum memainkan kompetisi musim 2025-2026. Pihak liga belum punya sponsor baru selaku pemenang hak siar. Theo Hernandez belak-belakan alasan tinggalkan AC Milan. Theo Hernandez buka suara tentang alasan dibalik kepergian dari Milan di bursa musim panas. Ada desakan dari manajemen baru yang tidak lagi menginginkan jasanya. Hernandez akhirnya pindah ke Al Hilal di bulan Juli lalu dengan nilai transfer mencapai 25 juta euro dan mengakhiri kebersamaan 6 tahun bersama AC Milan. Negosiasi kontrak baru yang alot antara bek Prancis tersebut sempat menjadi perbincangan yang hangat. Namun dalam wawancaranya bersama La Gazzetta dello Sport, Hernandez membantah bahwa ia meminta gaji yang tinggi. Florian Wirtz harus tambah masa otot untuk arungi kerasnya Liga Inggris. Arne Slot menilai bahwa Florian Wirtz masih perlu beradaptasi tampil dalam intensitas tinggi di Liga Premier Inggris musim ini. Wirtz harus meningkatkan kebugaran dan latihan beban untuk bisa di level tersebut. Menurut Arne Slot, Wirtz masih harus berusaha keras dan bisa bermain konsisten dalam intensitas yang tinggi di Liga Inggris. Untuk bisa bermain dengan intensitas tinggi di Liga Inggris, gelandang Wirtz sudah berusaha membuat fisiknya lebih kekar lagi di gym. Slot menilai butuh kombinasi fisik yang baik dan bermain secara reguler agar bisa tampil dalam intensitas tinggi di ajang Liga Premier Inggris. Guardiola belum pastikan bertahan di Manchester City musim depan. Pep Guardiola belum bersedia memastikan apakah ia akan tetap melatih Manchester City pada musim depan. Pelatih asal Spanyol itu memilih bersikap terbuka meski menegaskan pembicaraan soal masa depannya belum menjadi agenda klub pada saat ini. Sikap tersebut muncul di tengah laporan yang menyebutkan bahwa Manchester City sudah mulai mempertimbangkan opsi pengganti. Situasi ini memunculkan kembali spekulasi bahwa musim ini bisa menjadi periode terakhir Guardiola di Etihad Stadium. Guardiola menolak memastikan apakah ia akan tetap menjadi manajer Manchester City pada awal musim depan. Ia menekankan bahwa masa depan dalam sepak bola sulit untuk diprediksi. Falcao dan Openda antarkan 3 poin Juventus.
Juventus berhasil mengalahkan AS Roma 2-1 pada pekan ke-16 Serie A. Bianconeri membuka skor melalui Francesco Conceição sebelum akhirnya Luis Openda menambah keunggulan. Roma sendiri sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol dari Tommaso Baldanzi, namun gol itu tidak cukup untuk bisa menghindarkan kekalahan. Tambahan 3 poin membuat Juventus menempatkan posisi mereka di posisi kelima klasemen dengan koleksi 29 poin. Sementara Roma berada di urutan keempat dengan koleksi 30 poin. Chelsea terancam denda besar usai imbang lawan Newcastle. Chelsea menghadapi potensi masalah di luar lapangan usai bermain imbang melawan Newcastle United. Chelsea disebut terancam denda dari Premier League akibat jumlah kartu yang diterima. Chelsea bermain imbang 2-2 ketika berhadapan dengan Newcastle. Hasil imbang tersebut memang menyelamatkan 1 poin bagi sang tamu. Namun konsekuensi disiplin bisa menjadi catatan serius setelah laga itu berakhir. Pertandingan berlangsung dengan tensi yang tinggi sejak menit awal. Chelsea tercatat menerima total 7 kartu kuning dari wasit Andre Medley. Hugo Ekitike semakin gacor. Liverpool meraih kemenangan 2-1 atas Tottenham dalam laga di Tottenham Hotspur Stadium. Pertandingan ini diwarnai 2 kartu merah untuk tuan rumah serta gol dari Hugo Ekitike dan juga Isak yang memastikan bahwa Liverpool membawa pulang 3 poin penting. Skor 2-1 untuk kemenangan Liverpool tak berubah. Hasil ini membawa Liverpool naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan poin yang sama dengan Chelsea yang berada di posisi yang keempat, dan mereka hanya kalah selisih gol dari zona Liga Champions. Meriam London amankan 3 poin berkat penalti Victor Gyökeres. Arsenal sukses mengalahkan Everton 1-0 pada pekan ke-17. Satu-satunya gol tercipta melalui penalti Gyökeres di menit ke-27. Penalti diberikan setelah wasit VAR meninjau pelanggaran di kotak penalti Everton. Gol ini cukup membawa Arsenal pulang dengan 3 poin penting. Dengan tambahan 3 poin, Arsenal kini mengumpulkan total 39 angka dan berada di puncak klasemen. Erling Haaland lewati rekor dari Ronaldo. Erling Haaland kembali mencuri perhatian setelah memimpin Manchester City meraih kemenangan meyakinkan atas West Ham United. Penyerang asal Norwegia itu tampil dominan dan menjadi kunci kemenangan 3-0. Kontribusi Haaland tidak hanya terlihat dari 2 gol yang dicetakannya, ia juga menyumbangkan 1 assist yang membuat lini serang City tampil sangat efektif. Kemenangan ini juga memiliki makna historis bagi Haaland secara pribadi. Ia resmi melampaui rekor gol dari Ronaldo di Liga Inggris. Catatan tersebut membuat Haaland melampaui rekor 103 gol milik Ronaldo. Pencapaian itu diraih Haaland dengan selisih 122 pertandingan lebih cepat. Chelsea diminati Bayern Munchen dan juga Manchester City. Bek muda Chelsea yakni Josh Achiampong menarik minat dari Bayern Munchen dan juga Manchester City. Namun klub tidak berencana melepas bek 19 tahun Inggris itu di Januari. Achiampong telah berada di Chelsea selama 10 tahun dan tetap fokus pada perkembangannya. Belum ada kontak resmi dari kedua klub, tetapi mereka terus mengamati waktu bermain dari Achiampong sebagai peluang potensial. Pemain muda ini tidak menginginkan pindah dan tetap berkomitmen penuh dengan Chelsea. Gabriel Jesus ditawarkan ke AC Milan. Gabriel Jesus muncul sebagai nama baru dalam rencana transfer Milan di bursa transfer Januari. Penyerang Arsenal tersebut disebut ditawarkan ke Rossoneri melalui perwakilannya. Situasi ini muncul ketika Milan membutuhkan tambahan tenaga di lini depan. Produktivitas penyerang yang ada dinilai belum memenuhi ekspektasi sepanjang musim. Menurut laporan dari jurnalis Sport Italia Gianluigi Longari, perwakilan dari Gabriel Jesus telah menjalin komunikasi dengan pihak AC Milan. Nama penyerang Arsenal tersebut masuk ke dalam daftar evaluasi dari klub. Eric Garcia pecahkan rekor. Eric Garcia menjalani musim yang sangat berbeda dengan Barcelona. Eric Garcia kini menjelma sebagai sosok penting setelah sempat dianggap tidak masuk rencana. Eric Garcia kini mencatatkan pencapaian baru dalam karir di Barcelona. Dia sudah mengoleksi 21 kali starter di seluruh kompetisi. Jumlah tersebut melampaui total starter musim sebelumnya yang hanya mencapai 19 pertandingan, padahal musim masih belum mencapai titik tengah. Eric Garcia menjadi salah satu pemain yang tampil di seluruh 24 laga Barcelona musim ini. Catatan ini menegaskan betapa penting perannya bagi tim Barcelona.
AC Milan kirim tawaran resmi perdana untuk datangkan Niklas Füllkrug. AC Milan telah mengambil langkah nyata untuk bisa mengamankan jasa penyerang West Ham United. AC Milan telah mengambil langkah nyata untuk bisa mengamankan jasa penyerang West Ham United yakni Niklas Füllkrug dengan telah mengirimkan tawaran resmi pertama untuk dirinya. Berdasarkan laporan dari jurnalis Sky Jerman Florian Plettenberg, Rossoneri mengajukan proposal peminjaman hingga akhir musim juga menyertakan opsi pembelian permanen bagi penyerang asal Jerman tersebut. Resmi Thiago Silva pulang ke Porto. Porto secara resmi mengumumkan kedatangan dari Thiago Silva sebagai rekrutan anyar mereka. Kepastian ini sekaligus mengakhiri spekulasi masa depan dari bek veteran asal Brasil tersebut yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan AC Milan dan juga Chelsea namun tak pernah berlanjut ke tahap yang serius. Porto mengonfirmasi bahwa Thiago Silva menandatangani kontrak hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Bek berusia 41 tahun itu akan mulai bisa memperkuat tim berjuluk Dragons di Januari nanti, seiring dibukanya periode pendaftaran pemain. Bek tengah idaman Arne Slot untuk Liverpool berasal dari Tottenham. Liverpool menghadapi tantangan besar di lini pertahanan di musim ini, dan Arne Slot kini mulai memikirkan gambaran tentang bek tengah ideal yang ingin ia datangkan. Arne Slot dilaporkan mengamati Mickey van de Ven saat menghadapi Tottenham Hotspur. Pelatih asal Belanda itu pernah mencoba memboyong van de Ven saat menangani aset Alkmaar dan juga Feyenoord, tetapi gagal terlaksana. Dan kini nilai van de Ven diperkirakan mencapai 58 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah, dan Liverpool siap mengeluarkan dana besar untuk bisa mendatangkan pemain yang tepat.